Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita belajar tentang qasas Al-Quran. Qasas itu kisah. Jadi kita belajar tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kisah ini penting? Pertama adalah kenapa kita ini belajar kisah ini penting? Kisah itu di Quran ada gitu ya. Dan itu sepertiga dari Quran. Ya, itu ya. Ada banyak fungsi sebenarnya di kisah, nanti mungkin kita akan bahas itu ya. Ada fungsi kenapa Quran ini nyebut kisah. Tapi yang penting ketika kita belajar kisah ini adalah begini. Ada satu doa yang cukup menarik ketika kita meminta pada Allah itu ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Jadi kecintaan, kesukaan kita gitu ya, itu ada 3 hal. Yang satu adalah kecintaan tujuan. Apa? Allah. Ada tujuan itu karena Allah, ada tujuan karena selain Allah. Jadi Allahumma inni as'aluka hubbak. Jadi kecintaan Allah ini yang penting dari semua kecintaan. Kemudian wa hubba man yuhibbuk. Jadi kita butuh lingkungan orang-orang yang dia juga punya milieu yang sama, punya nilai yang sama, punya value yang sama. Apa? Cinta pada engkau. Kemudian wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai aktivitas-aktivitas yang mendekatkan pada engkau. Nah, jadi kita ini harus bisa mendefinisikan dulu apa yang kita inginkan. Jadi saya ingin bahagia. Setelah Anda mampu mendefinisikan kebahagiaan Anda gitu ya, tujuan Anda, keinginan Anda, harapan Anda itu sudah Anda mampu mendefinisikan, maka yang kedua, maka Anda butuh lingkungan. Apa? Orang. Nah, kadang-kala lingkungan itu nggak kita temukan di sekitar kita. Lingkungan itu kadang ada di orang terdahulu, ada yang orang terjauh di sana gitu ya. Yang ada dalam tulisan. Makanya dulu orang-orang dulu mengatakan teman yang terbaik itu adalah kitab. Buku itu adalah teman terbaik. Kenapa? Di situ kita ini ketika kita ingin jadi baik, nggak menemukan kebaikan di sekeliling kita, ternyata di lembaran-lembaran buku itu banyak yang orang baik gitu. Dan dulu ternyata mereka jadi sukses dan bisa jadi orang-orang yang bahagia begitu. Jadi ada butuh lingkungan. Lingkungan itu bisa di sekitar Anda, lingkungan itu ada di cerita-cerita ini. Nah, kenapa Quran ini menurunkan kisah itu? Ya salah satunya ini membuat lingkungan dalam diri Anda. Ada satu ungkapan yang lain, kebenaran itu ya. Kebenaran itu adalah jamaah. Jadi kebenaran itu sesuai dengan jamaah. Jadi mesti dalam komunitas. Meskipun Anda sendirian, kita Ibnu Mas'ud mengatakan. Artinya apa? Kebenaran itu tetap disebut kebenaran dari dulu sampai sekarang meskipun di lingkungan Anda sendirian. Tapi kebenaran itu tertulis dalam lembaran-lembaran yang diajarkan para ulama. Nah, setelah Anda punya lingkungan, Anda kadang butuh itu. Setelah mendefinisikan Anda butuh lingkungan, Anda butuh aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang membahagiakan. Kalau Anda tadi ingin definisikan kebutuhan Anda kebahagiaan, maka Anda butuh lingkungan orang-orang yang bahagia, yang mengajak Anda bahagia, yang mengajak Anda senyum gitu ya. Setelah Anda ketemu itu, Anda butuh aktivitas-aktivitas bahagia. Apa? Ya senyum. Kemudian berpikir positif gitu ya, bertindak positif dan yang lainnya gitu ya. Tidak terlalu susah dengan
komentar orang lain. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang membahagiakan. Tidak perlu membebani pikiran yang bukan pada porsi dia dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian Anda bisa memahami kenapa qasas ini ada di Quran. Oke, kita lanjut ya. Qasas itu dari kata al-qas, artinya ngikuti bekas. Nah, kisah itu adalah perkara, berita, urusan, keadaan. Qasasul Quran adalah berita mengenai manusia dalam Quran, baik sebelum, ketika, dan sesudah Quran diturunkan. Kalau yang dahulu sebelum Quran diturunkan itu disebut kisah ghabirah yang terdahulu. Kalau yang sesudah disebut naba mustaqbali gitu ya, atau kisos atau qasas mustaqbali ya. Jadi cerita-cerita masa depan, kiamat dan seterusnya gitu ya. Besok di surga bagaimana, besok di neraka bagaimana, cerita mereka seperti apa, itu namanya qasas mustaqbali ya. Oke, yang ketika di zaman Rasul ya disebut qasas haliyah. Haliyah itu ya di zaman Rasul saat itu ketika Quran turun. Jadi kisah itu ada 3 itu. Sebelum kisah nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang ada di Quran kayak Luqman, Maryam, kemudian ibunya Maryam ya. Terus para nabi itu kisah-kisah di Quran banyak di situ. Kemudian yang belum terjadi ya hari kiamat, dan kemudian surga neraka dan seterusnya ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang diberitakan seperti kekalahan Rom dan seterusnya. Itu yang sesudah Quran diturunkan. Yang turun ya kisahnya Hadisul Ifki. Hadisul Ifki ketika istrinya Aisyah radhiyallahu, istrinya Rasul yang namanya Aisyah itu dituduh berbuat zina. Nah, Rasulullah itu puasa diem gitu ya. Nah, itu nanti Anda baca kisah-kisah ini. Karena jujur saya bukan tipe yang suka cerita gitu ya. Jadi bukan orang yang suka cerita. Sejak kecil ini saya suka baca buku. Tapi sayangnya buku yang saya baca itu jarang buku-buku yang novel, cerpen kayak gitu jarang. Hanya 2 buku yang sempat saya baca khatam gitu ya. 3 kalau saya tambah ya 3 ya. 1 ya ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cintanya Kang Habibur Rahman itu ya. Karena satu alma mater kemudian saya jadi tertarik apa sih hebatnya itu. Dan kemudian kebetulan saat itu dia menjadi the best novel itu menurut Republika itu. Kemudian saya baca itu. Saya masuk ternyata kok ya asik gitu ya. Saya khatamkan 1 hari gitu ya. Habis itu suruh ngelangin nggak mau saya gitu ya. Jadi itu 1. Yang kedua buku Sarimutia itu seorang editor atau apa yang demikian ya. Kemudian dia punya suaminya itu kanker. Jadi dia kena kanker, kemudian hampir semua dokter di Indonesia itu pengen suaminya itu di kemo gitu ya. Padahal secara teori yang saya pahami orang kemo itu pilihannya cuma 2, hidup atau mati, dan mati lebih besar daripada hidup gitu ya. Akhirnya dia cari informasi kemana-mana gitu, di internet, dan sampai ketemu ada satu rumah sakit di Cina di daerah Guangzhou atau apa gitu ya. Di sana ada rumah sakit yang sederhananya adalah bisa mengobati kanker tanpa kemo. Akhirnya dibawa ke sana gitu ya. Kemudian sembuh. Artinya apa? Saya jadi menarik ini adalah ada 2 pelajarannya. Ini adalah novel berbasis fakta gitu. Jadi kalau model tulisan begini saya memang suka gitu. Tapi kalau novel ibaratnya dia memang novel yang ibaratnya imajinasinya lebih tinggi daripada faktanya. Itu sebenarnya penulis itu sebenarnya juga harus menghadapi fakta sebenarnya. Tapi kemudian fakta ini tidak terlalu kentara ya, saya biasanya nggak terlalu suka.
Yang kedua di situ ternyata menguatkan apa yang biasa saya lakukan. Apa? Biasa untuk sebelum mengambil sebuah keputusan, lengkapilah pengetahuan tentang keputusan yang mau diambil, termasuk kemungkinan keputusan itu selengkap mungkin. Jadi kalau saya punya masalah itu biasanya ya saya cek dulu di internet, saya baca buku, cari informasi dulu lah, kemudian saya baru ngambil. Udah Pak, tapi kan kalau orang sakit ya banyak pilihannya Pak, karena dia sakitnya ya, makanya ketika Anda mau punya anak ya baca buku anak itu jangan pas punya anaknya. Kalau perlu mulai sekarang baca buku anak kan gitu ya. Kalau enggak ya ketika Anda sekarang fokus saja buku nikah. Setelah buku nikah dapat suami atau dapat istri, mulai baca buku anak. Nah, ketika nanti punya anak pertama, dia mau remaja, mulai anak pertama baca buku remaja kan begitu. Sehingga Anda tidak akan terlalu kaget ketika nanti harus menghadapi masalah. Dan di sini sudah di otak Anda ini sudah ada banyak kemungkinan gitu, probabilitas sikap yang diambil itu sudah banyak gitu. Ragam qasas Al-Quran ada 3 ya. Jadi kisah itu ada 3, kisah Nabi yang di Quran ya, kisah Nabi, kisah umat terdahulu, dan kisah masa depan. Kisah Nabi termasuk di situ, kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi, kisah umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Kisah masa depan adalah hari kiamat, surga, neraka, dan seterusnya. Nah ini bisa Anda cari sendirilah ya. Anda bisa cari sendiri. Meskipun sebenarnya kalau kita mau belajar kisahnya Nabi ini secara sederhana saja, itu ada nilainya. Nanti kalau ada waktu sedikit nanti tak kasih beberapa ya, bagaimana mungkin surat Luqman aja lah itu ya. Tapi kalau enggak ya nanti baca sendiri lah. Manfaat qasasul Quran. Satu, menjelaskan fondasi dakwah. Jadi dakwah itu kalau Anda ini mengajarkan kebaikan itu ya mesti ada lawan. Nah, lawan itu kadang diri Anda sendiri dan kadang orang lain. Mesti begitu. Jadi nggak ada ceritanya orang yang mendakwahkan kebaikan kok nggak ada tantangannya, itu nggak ada. Dan selamanya orang yang berhasil melewati tantangan itu adalah yang berhasil. Umat terdahulu, umat sekarang, para nabi terdahulu, nabi sekarang itu mereka yang berhadapan dengan itu. Ada yang kemudian lokro, kemudian dikuatkan sama Allah, yang lelah kemudian disemangati lagi sama Allah gitu ya. Ya itu begitu, itulah dakwah gitu ya. Jadi jangan heran kalau ada ngajak orang lain kok dibantah sama orang lain tidak mau, itu udah lumrah ya. Sejak dari dulu memang begitu namanya dakwah. Ngajak kebaikan itu ya begitulah habitatnya gitu ya. Jangan bikin habitat baru, tinggal ngomong diterima begitu. Enggak. Kalau Anda mau begitu, Anda harus kalahkan dulu diri Anda gitu. Kalau Anda kalahkan diri Anda, jiwa Anda kelola atur dengan baik ya, Anda ngomongnya baru didengerin siapa. Rata-rata ahli tasawuf kan begitu. Jadi kadang mereka diem, tapi sekali ngomong itu banyak orang yang ikuti. Dan sekarang saya mau tanya, siapa yang kuat diem terus? Ya sulit lah, makanya kan itu ya. Jadi dakwah itu ya seringnya begitu ya. Tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri ya bagus. Makanya kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu lihat, Rabbana hab lana min azwajina. Ini tantangan setelah diri Anda sendiri, itu adalah tantangan keluarga Anda. Ada banyak yang jadi kiai, kemudian anaknya mohon maaf nakal gitu ya. Itu udah tantangan, karena umat Anda itu akan bilang begini apa? Ngapain dengerin dia, wong anaknya aja nakal-nakal gitu ya. Karena Anda dengerin itu, akhirnya Anda nggak nerusin dakwahnya kan gitu ya. Nah, Oke.
Baru kemudian kita akan berhadapan dengan sosial. Sosial itu antara yang baik sama yang buruk, yang suka dengan takwa sama yang menjadi orang yang excellent, orang yang istimewa, orang yang hebat, sama orang yang biasa-biasa. Banyak yang biasa-biasa gitu ya. Makanya permintaan itu waj'alna lil muttaqina imama. Enggak seluruh manusia gitu. Orang yang mau jadi baik, yang mereka enggak baik, enggak mau jadi baik, ya sepenting jangan musuhi kebaikan kan gitu. Nah, ini Anda tahu betul tabiat pondasi dakwah ini. Kemudian tasbit fuad. Jadi kalau Anda ini paham tentang kisah-kisah Quran, itu Anda akan semakin kokoh, semakin teguh, semakin kemudian istiqomah, konsisten gitu ya. Karena apa? Ya begitulah tabiat. Ya pilihan kita ini jadi baik atau jadi buruk. Kalau jadi buruk ya juga susah menjalani keburukan. Jadi baik juga susah menjalani kebaikan. Lah kalau gara-gara susah Anda nggak mau jadi baik, ya mesti pilihannya buruk. Kalau Anda gara-gara buruk itu Anda pilih buruk, ya tetap susah juga. Kenapa? Jalani keburukan emangnya juga gampang, juga sulit juga. Karena tabiat kita itu tabiat juga baik. Tabiat yang Allah ciptakan itu tabiat orang sukses. Gitu. Kita ini kan sumber kita itu kan, mohon maaf ya, dulu diciptakan itu kan spermanya bisa ribuan, tapi yang lolos kan cuma satu. Artinya yang sukses kan hanya kita sendiri, yang lain kan tidak sukses, kalah duluan. Jadi tabiat kita ini tabiat menang. Jadi kalau tabiat baik, tabiat orang hebat. Kalau Anda jadi orang buruk, ya jadi orang yang nggak baik, orang yang kalah, ya itu juga Anda berat juga gitu ya. Oke. Kemudian membenarkan nabi terdahulu. Jadi dengan baca kisah-kisah Nabi Quran ini, Anda bisa membenarkan nabi-nabi terdahulu. Bahwa apa yang diajarkan mereka benar, apa yang dibawa oleh mereka itu benar, dan mereka itu adalah nabi-nabi yang benar. Kemudian membenarkan kerasulan Rasulullah Muhammad. Kenapa? Ya apa yang dialami Rasul dialami Nabi juga terdahulu gitu ya. Nabi dicerca, Rasulullah dicerca, ya Nabi terdahulu juga dicerca. Nabi disiksa, Nabi itu ya disiksa. Bahkan kita menemukan bagaimana Rasulullah ini sebagai Rasul yang demikian istimewa. Apa? Tidak mudah mendoa sengsara untuk umatnya. Sementara kalau Nabi terdahulu ini kan doa, ya Allah mereka udah nolak saya, ya Allah jatuhkan azab gitu ya. Kan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak begitu. Bahkan ditawari Jibril, kalau mau ini tak jatuhkan gunung Uhud, beliau mengatakan tidak, karena anak cucu mereka masih bisa jadi muslim. Dan itu pun terbukti, begitu kan? Nah, kemudian yang terakhir itu adalah takdib. Takdib itu apa? Melantipkan atau memperbaiki huluk. Huluk itu adalah perilaku non fisik kita, perilaku jiwa kita. Yang tadi menjadi yang suka pesimis, dengan baca kisah-kisah Nabi ini jadi optimis gitu ya. Yang tadi ini banyak prasangka negatif, setelah baca kisah-kisah Nabi gitu ya, kisah-kisah yang ada di Quran itu jadi optimis. Kenapa? Anda baca kisahnya Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf ini lahir, ibunya udah nggak ada, kemudian dia jadi besar dimusuhi oleh keluarganya, itu bahkan dibuang ke dalam sumur. Setelah buang ke sumur, dibawa orang, dijual. Ketika dijual jadi anak angkat. Kemudian dia di situ, kemudian akhirnya dewasa. Ketika dia dewasa kena fitnah masuk penjara, siksa. Tapi ujungnya apa? Akhirnya dia diselamatkan Allah, keluarganya pun hadir di sekeliling dia gitu. Bapaknya dibawa ke Mesir, dia menjadi menteri kan. Jadi jangan terlalu prasangka negatif lah dengan sejarah hidup Anda itu ya. Dengan apa yang telah terjadi di kehidupan Anda. Optimislah begitu ya. Yang bikin negatif, yang menjadi pesimis ini apa sih yang bikin Anda pesimis gitu ya. Oke. Selanjutnya terakhir adalah pengulangan kisah. Jadi kadang di Quran ini satu kisah Nabi Musa itu diulang-ulang di beberapa surat. Nah itu ada banyak manfaat. Ya, manfaat pertama ya keindahan balaghah. Ya sekali lagi saya kalau bicara balaghah ini tak pending dulu lah ya.
karena kapasitasnya harus sama ya, daripada dengan tambah pusing, saya juga pusing jelaskan itu. Nah, saya dulu pernah ditantang mengajarkan bahasa Arab bagi yang nggak pernah belum bisa membaca alif bata dan belum bisa membaca Quran, kira-kira biar aku ya bikin kepala stres gitu ya. Tapi alhamdulillah itu menjadi pelajaran bagi saya. Oke, kemudian kekuatan i'jaz Al-Quran. Jadi kekuatan i'jaz. Jadi keindahan-keindahan balaghiyah itu menunjukkan bahwasanya memang Quran itu dia pinter mengambil momen, mengambil gambar visual atau deskripsi yang paling bagus terhadap kisah. Nah, jadi itu kehebatan gitu ya. Kemudian mengokohkan pelajaran dalam jiwa. Kalau cerita ini diulang-ulang itu berarti ini cerita yang penting. Yang paling sering diulang adalah ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, karena memang kesombongan yang paling sombong itu kesombongan Fir'aun, menuhankan dirinya. Maka perjuangan orang itu ketika mau mendakwakan Isa adalah berhadapan dengan yang berat seperti Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Musa aja dia bisa berhasil, apalagi yang ringan-ringan, yang dia nggak nyombongkan, hanya nolak gara-gara apa, nggak sampai dia sombong, ya nolak nggak mau, itu lebih ringan harusnya. Itu nggak perlu bersedih lah, gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir, perbedaan pesan spesifik per kisah. Jadi perbedaan pesan spesifik. Jadi dalam satu kisah kadang-kadang memang di situ ada pesan yang diajarkan ke kita, ada hal-hal yang ingin Allah ajarkan secara lebih khusus kepada kita dalam kisah itu. Nah, barangkali ini bisa Anda tanya pada channel yang kira-kira Anda bisa ketemu dengan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.